Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Norman Dijaya, biasa dipanggil Norman, dengan NIM 245355102, SV 24150. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan eh, proyek saya yang berjudul My Course, yang mana ini menggunakan aplikasi Android dengan navigasi tab layout dan view pager 2. Nah, proyek ini saya buat menggunakan Android Studio dengan pembuatan fragment, adapter, dan layout XML, dan masih banyak lagi yang akan saya jelaskan satu persatu, namun secara singkat dan pada intinya saja. Ya, jadi secara mekanisme proyek, sebelum saya menjelaskan setiap skripnya, saya ingin menjelaskan mekanisme kerja aplikasinya itu sendiri. Jadi yang pertama, aplikasi MyCourse ini merupakan aplikasi sederhana yang menampilkan dua tab utama. Ya, dua tab utama ini adalah tab Home dan tab Profile. Nah, di dalam tab Home ini terdapat menu dan tombol, namun di sini tidak dapat diakses karena tidak terdapat fungsinya. Nah, di dalam Profile ini terdapat text quiz. Di dalam teks home ini, di dalamnya berisi menu yang mana ini menuju ke materi seharusnya. Kuis ini harusnya berisi tampilan kuis. Nah, namun pada kesempatan ini saya akan menjelaskan efek dan fiturnya terhadap GUI yang sedang berjalan ini. Nah, jadi navigasi antara dua tab tersebut ini dilakukan menggunakan tab layout dan view pager 2 sehingga pengguna bisa berpindah halaman dengan menggeser layar ataupun menekan tab. Ya. Jadi struktur utama pada proyek ini itu terdiri dari 5 bagian. Yang pertama itu file layout utamanya itu sendiri pada activity_main.xml ini. Nah, untuk kelas utamanya itu terdapat di main activity ini. Kemudian adapter penghubung pengatur fragment itu terdapat di bagian section pager adapter ini. Kemudian untuk fragment content itu terdapat pada home fragment. Kemudian ada lagi di sini materi fragment dan juga quiz fragment. Ya. Nah, kemudian di sela-sela ini juga terdapat file pendukung seperti rounded button. Nah, kemudian juga ada styles, kemudian juga ada menu options, dan yang terakhir Android Manifest. Nah, jadi semua komponen ini saling terhubung untuk membentuk sistem navigasi tab yang dinamis. Oke, jadi tanpa berlama-lama saya akan menjelaskan tiap bagian skripnya, mulai dari yang pertama itu pada tab activity_main.xml ini. Jadi, secara keseluruhan, bagian ini membentuk tampilan utama aplikasi yang terdiri dari tab layout yang berada di bagian atas sebagai navigasi tab. Kemudian terdapat view pager 2 yang di bawahnya sebagai penampung fragmen yang akan berganti-ganti sesuai tab yang dipilih. Jadi keduanya ini saling terhubung yang nantinya oleh script pada tab main activity memanggil ataupun menggunakan tab layout mediator. Ya. Kemudian pada tab main activity itu sendiri, di sini ini merupakan letak logika utama pada aplikasi kali ini. Jadi untuk yang pertama, ya pada private file tab title sini, kode ini mendefinisikan judul tiap tab yang diambil dari file strings.xml. Ya, di sini. Jadi tab pertama akan berjudul home dan tab yang kedua itu profile dan terdapat quiz yang tergantung label yang kita ubah. Nah, kemudian selanjutnya pada script binding ini, seperti biasa kode ini mengaktifkan view binding yang secara otomatis menghubungkan file dengan activity_main.xml ini dengan Kotlin agar setiap elemen dapat dipanggil melalui binding type layout dan juga binding view pager. Ya. Nah, kemudian terdapat juga sections pager adapter ini. Ini menghubungkan view pager 2 dengan tab layout melalui tab layout mediator dan juga untuk memanggil adapter pada sections pager adapter. Di sini untuk penentuan fragment mana yang akan ditampilkan di setiap tab. Dan yang terakhir di sini juga ada override fun. Nah, jadi fungsi-fungsi ini menampilkan menu tambahan di action bar yang diambil dari file menu options.xml.
Jadi jika salah satu menu seperti home materi ataupun quiz ditekan, maka nanti akan muncul toast harusnya, toast message. Ya, lanjut pada bagian section spacer adapter. Jadi mayoritas di sini secara keseluruhan adalah pengatur halaman view pager 2 yang menentukan fragment mana ditampilkan pada setiap posisi tab. Jadi di sini jika posisi 0 maka home fragment akan ditampilkan. Jika posisi 1 maka quiz fragment yang akan ditampilkan. Jadi dengan cara ini tab layout dan view pager 2 bisa berpindah halaman dengan sinkron. Nah, kemudian beralih pada script berikutnya yaitu pada tab fragment underscore home. Di sini terdapat linear layout. Jadi file ini adalah tampil dari tab home. Terdapat dua tombol, materi OOP, dan juga materi Android. Yang mana ini dirancang dengan style dari rounded button.xml. Akan memiliki sudut membulat dan efek warna saat ditekan. Ya, di sini ya. Nah, kemudian home fragment.kt ini kemudian memanggil layout ini dengan return inflator.inflate. Jadi artinya ketika fragment home aktif, layout fragment underscore home ini akan dimuat ke layar. Nah, kemudian lanjut pada tab rounded button ini, eh, mayoritas di sini itu berfungsi untuk membuat gaya tombol berwarna biru dengan tepi melingkung. Mohon maaf, melengkung. Nah, kemudian lalu di styles.xml di sini kita juga membuat style custom rounded button agar bisa digunakan berulang pada tombol-tombol di seluruh aplikasi. Jadi keterkaitannya dengan script ini, mereka saling berkesinambungan, mereka saling memanggil. Jadi dari fragment ini memanggil custom rounded button. Nah, kemudian dari rounded button itu memanggil ataupun mengambil dari folder drawable rounded button. Nah, kemudian lanjut eh, berikutnya yaitu fragment materi. Fragment materi ini, bagian ini hanya menampilkan teks materi sebagai placeholder, yang mana nantinya halaman ini bisa diisi dengan konten belajar. Ya, eh, dan juga bagian materi fragment ya di sini. Nah, kemudian pada fragment quiz, nah untuk script ini tampilannya untuk tab kedua yaitu quiz, ya, dengan teks sederhana, tertulis quiz, kapital semua. Jadi jika user menekan tab kedua, maka fragment ini muncul. Jadi keterkaitannya dengan section spacer adapter ya, mereka menampilkan quiz fragment saat tab kedua aktif. Kemudian juga ada menu options.xml, yang mana menu ini um, muncul di action bar bagian kanan, tepatnya di kanan atas, dan digunakan oleh main activity untuk menampilkan toast message sesuai item yang ditekan. Nah, kemudian juga terdapat tab Android manifest.xml ini. Jadi ini secara keseluruhan mendefinisikan main activity sebagai halaman pertama yang muncul saat aplikasi dijalankan. Nah, jadi semua fragment dan layout yang dipanggil berawal dari activity ini. Kemudian lanjut di bagian build.gradle.kts. Bagian ini mendefinisikan konfigurasi proyek dan dependency. View pager 2 itu untuk navigasi antar bar, material itu untuk tab layout dan komponen modern, dan yang terakhir constraint layout itu untuk pengaturan tata letak. Ya, jadi pada hasil mekanisme proyek ini, setelah semua file terhubung, hasilnya adalah aplikasi dengan dua tab, yaitu home dan profile ini. Tab pertama menampilkan menu dengan dua tombol, tab kedua menampilkan halaman quiz, menu tambahan tersedia di action bar. Jadi ketika tab diubah, isi layar ikut berubah secara halus. Jadi inilah merupakan kerjasama antara tab layout view pager 2 dan juga section spacer adapter. Ya, jadi selama proses pembuatan, saya memanfaatkan aplikasi ini untuk eh, merangkai struktur XML secara mandiri, sehingga menghasilkan class fragment secara otomatis, serta memperbaiki kesalahan import library yang sering muncul. Jadi hasil akhirnya adalah aplikasi My Course, aplikasi pembelajaran berbasis step sederhana, namun juga fleksibel untuk dikembangkan menjadi sistem materi dan kuis interaktif di masa yang akan datang. Kurang lebihnya itu saja yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.